Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pose with the fans. Pada video ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis dan solusi yang kami susun berdasarkan konsep operational research. Nah, adapun judul proyek penelitian yang kami ambil yaitu analisis sistem antrian dan pelayanan loket masuk objek wisata Telaga Sarangan dengan menggunakan teori antrian dan metode PERT atau CPM. Setelah perkenalan, kami akan mulai untuk memaparkan proyek kami. Judul proyek yang kami angkat adalah optimalisasi sistem pelayanan tiket menggunakan teori antrian dan PERT atau CPM pada objek wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Proyek ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Operational Research yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan yang sering terjadi di objek wisata, khususnya pada saat jumlah pengunjung meningkat. Dengan pendekatan operational research, kami mencoba untuk menerapkan model yang sistematis dan terukur agar permasalahan yang ada itu dapat dioptimalkan, sehingga bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi pengelola wisata, tapi juga bagi pengunjung dan UMKM di sekitar tempat wisata. Objek kajian pada proyek kali ini adalah Telaga Sarangan yang terletak di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan ini merupakan salah satu wisata ikonik di Magetan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Daya tarik utama dari Telaga Sarangan ini merupakan keindahan alamnya, lalu udaranya yang sejuk, serta berbagai fasilitas wisata seperti perahu, lalu ada wahana permainan dan sentra UMKM. Karena itu Telaga Sarangan dipilih sebagai objek kajian karena memiliki potensi yang besar, namun masih perlu pengelolaan pelayanan yang lebih optimal. Permasalahan yang kami temukan adalah antrian panjang pada loket tiket masuk, terutama itu pada jam-jam tertentu, sehingga kondisi ini itu membuat antrian semakin panjang dan lama. Bagi para pengelola, pelayanan yang kurang optimal itu dapat mempengaruhi citra objek wisata pengunjung yang terlambat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pelayanan agar lebih efisien dan tertata. Untuk mengetahui kondisi loket dan pelayanan yang ada di Telaga Sarangan, kelompok kami itu menggunakan pendekatan teori antrian. Nah, jadi teori antrian itu menjelaskan hubungan antara pola kedatangan, waktu pelayanan, kapasitas fasilitas, serta dampaknya terhadap panjang antrean dan waktu tunggu. Nah, dalam penelitian kami, tujuan utama dari pendekatan teori antrian ini itu adalah untuk meminimalkan waktu tunggu pengunjung dan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan loket tiket. Nah, model yang digunakan itu mengasumsikan bahwa pengunjung itu datang secara acak dan dilayani dengan prinsip first come, first serve, atau yang datang pertama itu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, dengan model ini, kelompok kami itu bisa menganalisis apakah jumlah loket yang ada di Telaga Sarangan itu sudah optimal atau perlu penyesuaian. Pada penelitian ini, sistem yang dianalisis adalah sistem antrian pada loket masuk objek wisata Telaga Sarangan. Sistem antrian dimodelkan menggunakan model M/M/2 karena memiliki pola kedatangan acak, waktu pelayanan acak, dan melibatkan dua loket pelayanan yang beroperasi secara paralel. Unit antrian yang diamati adalah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata. Pengamatan dilakukan selama 40 menit, yaitu mulai pukul 11.05 hingga 11.45, dengan jumlah kendaraan yang tercatat sebanyak 180 kendaraan dan dua loket pelayanan yang aktif yang digunakan selama proses pengamatan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kedatangan atau lambda. Nilai lambda dihitung menggunakan rumus lambda sama dengan N dibagi dengan T. Di sini, N merupakan jumlah kendaraan yang datang selama pengamatan, yaitu sebanyak 180 kendaraan. Sedangkan T adalah lama waktu observasi, yaitu 40 menit. Jadi, 180 dibagi dengan 40 itu menghasilkan nilai lambda sebesar 4,5 kendaraan per menitnya.
Artinya, secara rata-rata terdapat sekitar 4-5 kendaraan yang datang ke loket setiap menitnya. Pada slide ini ditampilkan perhitungan tingkat pelayanan per loket atau MIU. Dari hasil pengamatan diperoleh rata-rata pelayanan sebesar 46 detik untuk satu kendaraan. Karena satuan yang digunakan dalam perhitungan antrian adalah menit, maka waktu tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi menit, yaitu 46 dibagi dengan 60 sehingga memperoleh nilai sekitar 0,767 menit per kendaraan. Selanjutnya, tingkat pelayanan atau MIU dihitung dengan rumus MIU sama dengan 1 dibagi dengan rata-rata waktu pelayanan. Jadi, 1 dibagi dengan 0,767 menghasilkan nilai MIU sebesar 1,304 kendaraan per menit untuk setiap loket. Artinya, satu loket mampu melayani rata-rata sekitar 1 hingga 2 kendaraan per menitnya. Pada slide ini ditampilkan kapasitas pelayanan sistem sekaligus kondisi stabilitas antrian. Karena jumlah loket yang beroperasi ada 2, maka kapasitas pelayanan total dihitung dengan mengalihkan jumlah loket dengan tingkat pelayanan per loket. Dengan 2 loket dan nilai MIU sebesar 1,304 kendaraan per menit, maka kapasitas pelayanan total sistem adalah 2,608 kendaraan per menit. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat kedatangan kendaraan, nilai ini masih lebih kecil. Hal ini menyebabkan sistem berada pada kondisi tidak stabil, sehingga antrian cenderung terus bertambah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan kemacetan di area loket, terutama pada periode kunjungan yang ramai. Pada slide ini, ditampilkan analisis menggunakan metode PRT. Pertama, aktivitas pelayanan di loket dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu aktivitas A saat kendaraan datang dan berhenti di loket, aktivitas B1 untuk proses pembayaran kendaraan bermotor, aktivitas B2 untuk pembayaran kendaraan mobil, dan aktivitas C untuk kendaraan meninggalkan loket. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh estimasi waktu untuk masing-masing aktivitas, yaitu 8 detik untuk aktivitas A, 30 detik untuk aktivitas B1, 40 detik untuk aktivitas B2, dan 3 detik untuk aktivitas C. Dari sini dapat kita hitung total waktu pelayanan untuk setiap jalur. Untuk jalur motor, yaitu A, lalu ke B1, lalu ke C. Total waktu pelayanannya adalah 41 detik. Sedangkan untuk jalur mobil, yaitu A, lalu ke B2, lalu ke C. Total waktunya adalah 51 detik. Nilai inilah yang nantinya digunakan dalam penentuan jalur kritis. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis menggunakan metode PRT. Dari jaringan PRT yang terbentuk, jalur kritis berada pada rangkaian aktivitas A, lalu ke B2, lalu ke C, yaitu jalur pelayanan untuk kendaraan mobil. Total waktu pada jalur ini adalah 51 detik dan merupakan jalur terpanjang dibandingkan jalur lainnya. Karena berada pada jalur kritis, aktivitas pada jalur ini memiliki nilai slack sebesar 0. Artinya, keterlambatan sekecil apapun pada salah satu aktivitas di jalur ini akan langsung menambahkan total waktu pelayanan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya adalah analisis menggunakan metode CPM. Struktur aktivitas pada metode CPM sebenarnya sama dengan metode PRT, hanya saja pada CPM waktu aktivitas dianggap bersifat deterministik atau tetap. Dari hasil analisis, jalur kritis juga ditemukan berada pada rangkaian aktivitas A, lalu ke B2, lalu ke C, dengan total waktu penyelesaian adalah 51 detik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan kendaraan mobil merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi total waktu pelayanan sistem. Dengan kata lain, jika terjadi keterlambatan pada jalur ini, maka waktu pelayanan keseluruhan juga akan langsung bertambah. Berdasarkan hasil perhitungan antrian dan analisis PRT CPM, dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan yang berlangsung saat ini belum efektif dalam mengatasi jumlah kendaraan yang masuk. Jalur pelayanan kendaraan mobil menjadi faktor dominan penyebab lamanya waktu pelayanan, sehingga diperlukan perbaikan proses untuk meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulan data dasar atau awal. Berdasarkan hasil observasi pada loket masuk objek wisata Telaga Sarangan, sistem antrian menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi. Selama 40 menit pengamatan, tercatat 180 kendaraan dengan tingkat kedatangan rata-rata 4,5 kendaraan per menit. Sistem dilayani oleh 2 loket dengan rata-rata waktu pelayanan 46 detik per kendaraan. Kapasitas pelayanan total sebesar 2,608 kendaraan per menit lebih kecil dibandingkan tingkat kedatangan, sehingga sistem berada dalam kondisi tidak stabil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan antrian panjang dan meningkatnya waktu tunggu kendaraan. Kesimpulan metode PERT. Hasil analisis metode PERT menunjukkan bahwa proses pelayanan kendaraan terdiri dari serangkaian aktivitas yang berlangsung secara berurutan tanpa aktivitas paralel. Total waktu harapan pelayanan kendaraan adalah sekitar 46,7 detik, sesuai dengan rata-rata waktu pelayanan sistem antrian. Seluruh aktivitas memiliki nilai slack 0, sehingga seluruh rangkaian aktivitas berada pada jalur kritis. Hal ini berarti keterlambatan pada satu aktivitas akan langsung mempengaruhi total waktu pelayanan dan berpotensi memperpanjang antrian kendaraan. Kesimpulan metode CPM. Berdasarkan metode CPM, waktu pelayanan kendaraan dianalisis menggunakan waktu rata-rata hasil observasi yang bersifat deterministik. Total waktu pelayanan diperoleh sekitar 57 detik. Diagram jaringan CPM menunjukkan bahwa aktivitas utama pelayanan merupakan aktivitas kritis tanpa kelonggaran waktu. Setiap keterlambatan pada aktivitas kritis akan berdampak langsung terhadap lamanya proses pelayanan secara keseluruhan. Hasil CPM menegaskan bahwa optimalisasi aktivitas pelayanan loket diperlukan untuk mengurangi waktu tunggu kendaraan. Cukup sampai sini hasil laporan dari kami. Bila ada yang kurang, kami akan memberi jawaban, bukan cuma harapan. Karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian dari kami. Kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.